dan kasihan konsumen-konsumen yang sudah mulai nyicil gitu. Bagi pengunjung pertama, jangan lupa klik like dan subscribe ya di bawah. Insya Allah informasinya berguna. Nah, beberapa waktu yang lalu follower gue di Instagram ada yang nanya, Bang, gue mau beli rumah nih, gue cicil langsung ke developer apa KPR ke bank ya? Ini sebenarnya konten yang menarik nih, makanya gue jadikan satu episode. Jadi, nyicil ke developer, yes or no? Jika yes, apakah ada risiko atau enggak? Kita bahas ya. Jadi gini, nyicil langsung ke developer itu enaknya adalah kita tidak perlu pengawasan bank, tidak perlu campur tangan bank, sorry. Nah, bagusnya di mana? Bagusnya dengan tidak adanya bank, dengan transaksinya langsung, kita bisa menghemat 1-2% bahkan sampai 3% untuk beberapa bank dari nilai transaksi. 3% dari nilai transaksi itu lumayan banget kan. Kita nggak harus bayar provisi, kita nggak harus bayar biaya-biaya transaksi seputar pembelian kalau misalkan kita melalui bank. So itu lumayan oke. Ini cocok untuk adik-adik yang tidak punya penghasilan tetap. Jadi kalau misalnya ada freelance gitu ya, pekerja seni mungkin, nah itu agak sedikit susah kalau misalnya lewat bank, susah nyicil. Jadi kalau cicil langsung ke developer itu langkah yang sangat memudahkan bagi kita. Oke, itu. Nah, hal lainnya kenapa mencicil ke developer itu lumayan oke adalah gini. Jadi beberapa skemanya mereka itu bersifat syariah sebenarnya. Dan ini juga menjawab tren anti riba. Jadi kan banyak nih orang-orang yang hijrah nih, Pak, saya mau beli rumah Bapak, tapi saya nggak mau lewat bank, Pak, saya nggak mau ribanya gitu. Tapi saya nggak punya duit, Pak, gimana ya? Akhirnya si developer keluar dengan konsep, ya udah Bapak bayar aja langsung ke kita, tapi cicil ya. Dan ini menjadi syar'i sih sebenarnya. Jadi di kebanyakan developer itu mereka memberikan beberapa opsi. Bapak maunya cash, kalau misalnya maunya cash harganya 500 juta doang loh Pak gitu. Terus udah gitu misalkan, oh Bapak hanya bisa cicil 5 tahun, bisa Pak, masih bisa. Cicilnya 10 tahun ya Pak, tapi harganya jadi 600 juta ya Pak gitu. Nah, oh Bapak cicilnya cuma bisa 4 juta per bulan, oke nggak apa-apa Pak, cicilnya 15 tahun bisa, tapi nilainya jadi 800 juta ya Pak, seperti itu gitu. Oke, nah sekarang kita udah bicara pro-nya, kenapa mencicil ke bank itu sesuatu yang lumayan oke. Sekarang kita bicara kontranya ya, kenapa tidak. Nah, kenapa tidak? Karena resikonya lumayan besar. Jadi gini, ketika kita bertransaksi dengan pihak developer, apalagi jika rumahnya belum jadi, masih inden, itu sangat-sangat riskan. Kenapa? Karena pertama, tidak ada pihak netral yang membantu kita memeriksa apakah developernya itu kredibel atau bodong, gitu. Dan kita nih harus ngecek sendiri. Dan kebanyakan orang clueless. Kebanyakan orang nggak ngecek credibility developer seperti apa, dan yang mau ngecek pun nggak tahu gimana gitu. Ketika kita cicil langsung ke developer, tidak ada pihak netral yang memeriksa apakah surat-surat tanahnya lengkap dan bebas dari sengketa atau tidak gitu. Dan ketika kita tidak mengecek itu, kita mengambil resiko yang sangat-sangat besar. Oke. Yang ketiga adalah rawan penipuan. Ini kasus yang sering terjadi. Konsumen berikan DP, rumahnya masih inden, belum ada gitu ya. Kemudian uang DP tersebut dibawa lari, rumahnya nggak kebangun. Kasus seperti ini sering sekali terjadi. Dan ketika developernya lari, adik-adik tidak punya leverage gitu loh untuk mengejar mereka, untuk to hold them accountable gitu. Jadi itu hati-hati banget. Nah, resiko lainnya adalah bisa jadi developernya dan pengembangnya itu jujur, tapi rawan gagal memenuhi tanggung jawab. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, pengembangnya jujur, tapi dia tidak punya cukup dana untuk mendeliver, membangun rumah-rumah yang sudah dia janjikan. Kenapa? Karena misalkan rumahnya inden, masa bangunnya 1 tahun gitu. Adik-adik bayangin deh kayak gini deh, satu developer
berhadapan dengan 100 konsumen. Ya. Nah, 100 konsumen ini mereka jabat tangan. Dan 100 konsumen ini membayar kepada developer 5 juta sebulan. Oke, selama 10 tahun. 5 juta sebulan selama 10 tahun ya. Sedangkan si developernya sendiri, dia harus mendeliver 100 rumah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun loh. Nah, artinya apa? Artinya setiap bulan, si developer ini, dia menerima uang 5 kali 100 juta. 5 juta kali 100 konsumen. Ya kan? Setiap bulan dia dapat 500 juta, total dalam 1 tahun dia dapat 6 miliar. Tapi di 1 tahun yang sama dia harus mendeliver 100 rumah. Adik-adik bayangin, mungkin aja ngebangun satu rumah itu sekitar 300 jutaan paling murah. Kalau misalnya udah kayak gitu, berarti untuk 100 rumah dia butuh 30 miliar loh. Dalam 1 tahun itu untuk mendeliver janjinya kepada 100 konsumen yang dia sudah jabat tangan. Jadi di tahun pertama itu sangat kritis. Developer ini dia harus punya kapital yang sangat besar jika dia ingin menjalankan kesepakatan yang syar'i gitu. Nah, sudah ada beberapa kali terjadi di mana developer pailit di tengah jalan. Dan akhirnya sertifikatnya disita sama bank dan kasihan konsumen-konsumen yang sudah mulai nyicil gitu. Itu lumayan adalah beberapa kasusnya di internet, adik-adik bisa google sendiri. So itu aja resikonya. Nah sekarang oke, kita udah tahu benefitnya, kita udah tahu resikonya. Sekarang tipsnya apa nih? Oke, nah tipsnya gini, cicil langsung ke developer itu lumayan syar'i, tanpa bunga, tapi sangat beresiko gitu kan. Nah jadi yang adik-adik sebaiknya lakukan adalah gini. Sebelum beli, gunakan jasa notaris untuk investigasi apakah lahannya bermasalah atau tidak. Sengketa nggak nih? Udah dipecah belum nih? Segala macam. Itu sebaiknya harus sih. Menyewa jasa notaris itu bukan sesuatu yang mahal kok sebenarnya dibanding nanti kita rugi 500 juta gitu ya. Nah, hal kedua yang adik-adik harus lakukan adalah riset. Riset credibility dan reputasi dari developer ini. Udah pernah ada karyanya belum, di mana, bagaimana di sana, apakah ada masalah atau tidak gitu. Ingat bahwa reputasi dan credibility pengembang itu adalah kunci ya. Itu aja sih. Terakhir, barulah jalankan transaksi bila benar-benar yakin bahwa akan berhasil. Tanahnya pasti nggak ada sengketa, ke developer kredibel, ya udah jalankan. So, oke, segitu aja dulu. Thank you for listening. Semoga episode ini berguna bagi adik-adik dalam mengambil keputusan finansial yang paling baik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.